Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menjelaskan firman-Nya, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 10 dan 13. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca perikop Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20 yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, yaitu perumpamaan tentang penabur, saya tertarik pada ayat yang sudah saya kutipkan di awal renungan pada hari ini. Perumpamaan ini bisa kutemukan juga dalam Injil Lukas dan Matius. Markus dianggap sebagai sumber dari kedua penginjil yang lain itu. Mengapa saya tertarik pada ayat-ayat ini? Karena ternyata tidaklah mudah memahami katekese dalam bentuk perumpamaan yang diajarkan, sebab mereka menanyakan artinya kepada Yesus. Perumpamaan itu mengisahkan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di jalan, tapi dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah berbatu, tetapi layu dan mati. Ada yang jatuh di semak berduri, tumbuh tetapi tidak berbuah. Tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang banyak. Ia mengakhiri perumpamaan itu dengan ucapannya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudari terkasih, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Menarik untuk disimak bahwa Tuhan Yesus akhirnya berkenan menjelaskan arti perumpamaan itu. Kalau sempat membuka perikop Markus hari ini, Tuhan menjelaskan, benih itu firman Tuhan. Benih yang jatuh di jalan diambil oleh iblis. Benih yang jatuh di tanah berbatu tidak berakar dan tidak bertahan. Benih yang tumbuh di antara semak belukar tidak tumbuh karena si penerima hidup dalam kekhawatiran. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Begitulah Tuhan Yesus mendidik para muridnya dan menjelaskan maknanya agar mereka berpegang pada firman-Nya dan akhirnya menghasilkan buah bagi kehidupan dalam jemaat dan masyarakat. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini saya ingin menarik perhatian kita pada sosok Yesus yang dengan teliti dan dengan kesabaran mengajar dan mencerahkan para murid yang mendengarkan firman-Nya. Secara khusus, ia mendidik para calon gembala yang akan menggantikannya kelak dan orang-orang yang sudah percaya dalam kelompok umat perdana
bahwa mereka harus menyediakan telinga, pikiran, dan hati mereka untuk setiap firman Tuhan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus mengambil tempat di atas perahu, sementara para pendengarnya ada di tepian pantai, agar dia dapat melihat mereka dan mereka dapat melihat Yesus. Metodologi pedagogi tatap muka yang membuat orang dapat berkomunikasi secara langsung tanpa hambatan. Mereka dapat melihat dan mendengarkan langsung dari mulut Yesus apa yang menjadi pengajarannya dan apa yang menjadi kehendaknya. Metode ini merupakan salah satu metode pendidikan yang terbaik. Tetapi apa artinya itu kalau kita tidak memperhatikan dengan saksama pendidikannya? Saya selalu berkata kepada para calon baptis dewasa dan atau calon penerima komuni pertama, serta para calon penerima krisma atau sakramen penguatan, begini: perhatikan pengajaran hari ini. Saya minta Anda fokus dan saya minta perhatian Anda agar mendengarkan apa yang harus Anda dengar dan Anda serap dalam pengajaran hari ini. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus berkata di akhir perumpamaannya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Inilah problematik yang sering kita alami kalau kita merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Ketika misa suci sudah berakhir, kalau ditanya sederhana saja, "Tadi Injilnya karangan siapa ya?" Beberapa orang menjawab santai, "Lupa." Beberapa berkata, "Tentang perumpamaan seorang penabur." Ketika ditanya lebih lanjut, ada yang menjawab, "Hanya itu yang saya ingat." Ternyata pernyataan Tuhan Yesus di akhir perumpamaan hari ini mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh memberikan telinga kita, menyertakan hati kita untuk mendengarkan pengajarannya. Masalahnya, apakah kita juga mau bertanya dan meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu lebih sungguh-sungguh lagi? Kita harus memiliki kerendahan hati untuk datang kembali kepada Yesus, agar beliau berkenan menjelaskan kepada kita arti pengajarannya dalam kitab suci. Jangan berkata, "Kitab suci tidak menarik," atau "saya susah memahaminya," dan lain sebagainya. Tetapi siapakah di antara kita sudah meluangkan waktu untuk mulai membaca Alkitab? Masuklah dalam kedalaman hati dan Roh Kudus akan memimpin kamu dalam kebenaran yang sejati. Biarkan Yesus yang mengajarkan kehendaknya kepadamu. Apakah aku sudah menyediakan telinga, pikiran, dan hatiku untuk sabda Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Semoga kami menyediakan hati kami untuk Kau bentuk ya Yesus, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkaulah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.